Halo, Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Iwan Setiawan Prambudi, nomor induk mahasiswa 530077937 dari UPBJ UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat makalah mengenai pengembangan CRM atau Customer Relationship pada sebuah perusahaan properti nasional. Sebuah studi kasus mengenai keberhasilan implementasi sebuah enterprise system. Terima kasih kepada tutor kami, Bapak Dr. Roni Eskom, MKom, MH, yang telah banyak membantu kami untuk memberikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kegunaan CRM. Dalam suatu perusahaan modern, teknologi informasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam meraih apa yang menjadi tujuan perusahaan tersebut. Penggunaan sistem komputer sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Sebut saja penggunaan dari software word processor, spreadsheet, internet, email, dan aplikasi komputer lainnya. Namun, untuk mendukung rencana strategis perusahaan, tidaklah cukup dengan menggunakan sistem komputer seperti di atas. Konsep Enterprises Information System, salah satunya CRM, perlu diterapkan dalam perusahaan tersebut jika ingin mencapai tujuannya. Pengembangan CRM dapat dilakukan melalui tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan yang dikenal dengan SDLC atau System Development Life Cycle. Teknologi yang digunakan adalah pemrograman web atau PHP menggunakan Relational Database Management System, MySQL, untuk mengetahui kinerja perusahaan setelah mengimplementasikan CRM dapat diukur dengan menggunakan Economic Profit Indicator seperti ROI atau Return on Investment dan ERR atau Internal Rate of Return. Pengertian CRM. Apakah itu CRM? Menurut beberapa peneliti atau ahli, CRM singkatan dari Customer Relationship Management merupakan salah satu aplikasi dari ilmu manajemen information system atau MIS. CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis pada pelanggan. Seperti strategi bisnis lainnya, tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Menurut Al-Samari dan Malu tahun 2011. CRM merupakan bagian dari sistem informasi perusahaan, adalah suatu strategi bisnis yang menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan perusahaan yang berkompeten, terpercaya, dan terintegrasi dengan pelanggan berdasarkan sisi pelanggan, sehingga semua proses dan interaksi dengan pelanggan membantu terpeliharanya dan meningkatkan hubungan relasi yang menguntungkan. CRM didefinisikan sebagai strategi sales, marketing, dan service yang terintegrasi. CRM adalah proses dinamis dalam mengatur hubungan antara pelanggan dengan perusahaan agar pelanggan dapat memilih untuk tetap melanjutkan hubungan saling menguntungkan secara komersial dan untuk mengantisipasi agar hubungan tersebut menjadi menguntungkan perusahaan. Menurut Budiman, Muryati, dan Irnita tahun 2010. Berikutnya, pada gambar 1, ada Essential of Enterprise System yang dikemukakan oleh Windy dan Novianto tahun 2011. Di situ terdapat yang utama adalah Business System dengan subsistemnya adalah Decision Support System, Knowledge Management, Intelligence System, dan Business Intelligence. Untuk yang kedua, Supply Chain Related System terdiri dari Material Requirement Planning, Manufacturing Resource Planning, Supply Chain Management, dan Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, Proses Product System terdiri dari Business Process Management, Product Life Cycle Management, dan Customer Relationship Management. Dalam penelitian Budiman dan Muryati dikemukakan bahwa CRM memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan,
Namun diperlukan upaya untuk lebih mengembangkan sistem CRM serta kontribusi dari karyawan perusahaan yang berupa tenaga, layanan, keahlian, ide, dan inovasi. Keseluruhan teknologi dan fungsi-fungsi yang melingkupi CRM haruslah terintegrasi sebagai bagian yang tak terpisahkan sebagai strategi bisnis yang fokus pada pelanggan. Kedua, perbedaan Customer Relationship Management CRM dan ECRM. ECRM merupakan konsep yang serupa dengan CRM. ECRM lebih fokus terhadap pemanfaatan teknologi. Yakni teknologi internet dengan fasilitas yang interaktif pada pelanggan dan organisasi bisnis dan terjadi integrasi antara front end dan back end. Tabel 1 menunjukkan adanya beberapa dimensi pengalaman berinteraksi dengan pelanggan dan menunjukkan ECRM yang berbeda dengan interaksi penjual dengan pelanggan tradisional pada setiap dimensinya. Silakan dilihat pada tabel 1. Perbedaan CRM dan ECRM difokuskan pada teknologi yang mendasari dan antarmuka dengan pengguna dan sistem lainnya. Sebagai contoh, banyak sistem ECRM yang menyediakan pelanggan dengan tampilan browser yang dilakukan sendiri oleh pelanggan dalam melakukan pemesanan, memeriksa status pemesanan, mereview riwayat pembelian, permintaan informasi tambahan mengenai produk, mengirim email, dan lain sebagainya. Untuk jelasnya, perbedaan CRM dan ECRM dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Ada aktivitas back-end, sistem ERP, aktivitas front-end didukung melalui toko retail dan melalui layanan pelanggan in-house. Semua berjalan dua arah. Gambar 1B, pemetaan teknologi ECRM. Masih sama seperti gambar 1A, namun hanya ditambahkan pada aktivitas front-end didukung melalui toko retail pusat layanan pelanggan, sistem respon suara, kios informasi, dan melalui layanan pelanggan in-house. Pada gambar 2, terdapat Customer Relationship Management. Tujuan dari kerangka bisnis CRM meliputi A. Menggunakan hubungan yang telah ada untuk menambah pendapatan. B. Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang terbaik. C. Dengan menggunakan informasi pelanggan yang memberikan pelayanan yang lebih baik bagi kebutuhannya. D. Memperkenalkan saluran proses dan prosedur yang konsisten dan dapat ditiru. Keempat, keberhasilan CRM. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi dari CRM, dapat menggunakan Economic Profit Indicator yang telah dicapai oleh suatu perusahaan, seperti IRR atau Internal Rate of Return, ROI atau Rate of Return, dan Analysis Loss and Profit Performance. Beberapa contoh keberhasilan implementasi CRM adalah perusahaan Adobe System North America, dapat mencapai 16% IRR setelah menginvestasikan CRM. Perusahaan tersebut telah merealisasikan peningkatan productivity, peningkatan pendapatan, dan lebih efisiensi dalam penggunaan waktu. CRM perusahaan properti yang kelima. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh perusahaan properti, dapat dirancang CRM sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar 3. DFD level O aplikasi CRM pada perusahaan properti. O CRM, admin, pembeli, dan user. Konteks diagram di atas dapat dibagi menjadi 4 proses yang menggambarkan aliran data dan interaksi antara sistem dan pengguna.
Proses yang terjadi yaitu proses layanan admin merupakan proses yang dapat dilakukan oleh admin. Yang kedua, proses layanan customer service merupakan proses yang ditujukan bagi petugas personalia atau customer service, selanjutnya disebut CAS. Yang ketiga, proses layanan pembeli merupakan sebuah sistem yang diciptakan untuk melayani para pembeli atau pelanggan di perusahaan di mana sistem CRM ditujukan pada mereka. Yang keempat, proses layanan user. Layanan user adalah sistem di mana user atau calon pembeli dapat mengetahui mengenai informasi perumahan yang disediakan perusahaan. User juga dapat memesan properti secara online dari web tersebut dengan mengisi form pemesanan. Adapun beberapa hasil implementasi dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. Gambar kelima adalah login administrator CRM. Gambar keenam, beberapa tampilan produk properti yang ditawarkan melalui CRM. Gambar ketujuh, CRM perusahaan properti, tampilan form member, di mana terdapat perumahan dengan daftar harga jual. Gambar ke-8, CRM perusahaan properti, tampilan form member untuk proses pemesanan perumahan. Penutup, setelah melakukan kajian konsep dasar tahapan pengembangan dan melakukan pengamatan implementasi dari CRM, didapatkan hasil sebagai berikut. A. Dengan tahapan pengembangan sistem SDLC dapat dibangun CRM perusahaan properti yang diharapkan dapat menjaga relasi interaksi terhadap pelanggan agar dapat keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. B. Setelah implementasi CRM, perusahaan dapat melakukan analisis ekonomi untuk mengetahui kinerjanya menggunakan beberapa metode seperti ROI dan IRR. 7. Saran. Selain hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan, critical success factor, atau CSF dalam pemanfaatan aplikasi CRM secara berurutan, yaitu 1. Kemudahan penggunaan atau user friendly yang rata-rata pada semua aplikasi tersebut. 2. Target peralatan mobile yang paling digunakan adalah telepon pintar atau smartphone. 3. Sistem operasi yang paling banyak digunakan adalah user atau Android. Dan 4. User interface aplikasi mobile yang digunakan rata-rata sama menariknya pada aplikasi tersebut. Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan. Untuk itu kami mohon saran dan kritik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Roni, Eskom Mkom MH atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.